Assalamualaikum noh. Baru tanu langsung tentang nikah doang nih ya. Kanak-kanak milih nikah duluan. Jam berapa sih umur Sida? No, 12. Berapa belum? Berapa umur? 12. Dibalik udah satu. Udah minta karijin mulia, Masya Allah. Bagaimana hukum seorang yang nikah tapi udah punya calon katanya? Duh. Udah ya? Kira kunjora atau doang be. Bagaimana hukum seorang yang nikah dengan mayat? Mungkin dulu semasa hidupnya dia sudah janji untuk menikahi si cewek, tapi cewek ini jatuh sakit hingga meninggal. Dan pas itu juga baru bisa dinikahi, apakah sah? Lah. Apakah sah hukumnya nikah sama mayat? Hah? Sah apa enggak? Oh, udah meninggal, ya Allah. Oke, kita lihat dulu. Kalau kita lihat dari segi fikihnya, jadi nikah itu di antara hukumnya adalah rukunnya itu ada pengantin kan? Pengantin ini syaratnya harus hidup. Iya, iya kan? Dan dia harus manusia dan jelas kelaminnya. Kalau dia apa rano sih mbak? Oh si mina diri no jadi si Nina no. Iya rano si girang no. Oh yang itu tuh kan wah nggak bingung juga nanti saya itu. Nah jadinya yang jadi supaya pemahaman pelunggu teratur, jadi nikah itu ini secara fikihnya ya, nikah itu syaratnya di antara rukunnya ada pengantin. Pengantin laki sama pengantin perempuan. Nah, pengantin laki perempuan ini ada syaratnya. Harus dia hidup dua-duanya. Kedua, dia ini jelas, maaf kelaminnya jelas. Ini mama, ini Nina, jelas. Nah, kalau nggak jelas nggak sah. Maka kalau dia nggak jelas harus dipasah. Pasah itu apa? Dipisah langsung. Misalnya mana? Misalnya nih, pernah terjadi dan ini di sini terjadi di Lombok. Di guru kita, salah satu masyayikh kita, dia itu yang perempuan, mungkin saya pernah sebut ya apa enggak? Itu jadi dia, tapi sekali lagi ini tanda kutip, kita tidak menyalahkan itu ini enggak. Nah jadi itu dia katanya kenalan sama, dan ini langsung beliau yang ceritain. Saya sebut aja langsung, oh nanti dia jangan di sini. Jadi ini terjadi, ternyata yang perempuan dia kenalan lewat ini medsos, di posting dia pakai ini cadar, bener, ternyata akhirnya nikah, beneran nikah. Setelah itu nikah ternyata dia mau ya katakanlah honeymoon bulan madu, itu kok gitu. Dia mau honeymoon, ternyata yang perempuan ini selalu ada alasannya. Dia mau ini haid macam lah dan sebagainya. Ternyata udah beberapa minggu, ternyata masa sang suwi-suwi haid kan? Ternyata ketempuannya, ternyata dia apa namanya? Ketahuan bahwa dia itu laki-laki. Nah, tapi tanda kutip kita tidak menyalahkan yang pakai cadar, enggak? Ya, enggak. Nah, cuman itu makanya harus dia jelas apa namanya? Kelaminnya, laki perempuannya. Kalau udah jelas begitu ya udah silakan. Nah, kalau modelnya begitu bagaimana? Fasakh, nikahnya batal, enggak sah. Nah itu dia harus dia hidup. Nina Kancama harus hidup. Tapi kalau dia mati, sah enggak? Enggak. Kayak dia udah janji dulu, kan enggak janji-janji nengka jana. Kalau emang jodoh ketemu gitu aja. Kalau enggak jodoh jangan. Jangan janji-janji. Karena kita nggak tahu perjalanan hidup kita itu kan beda-beda. Nah, intinya kalau misalnya Sida ada hajat sama orang itu, paling di antara bukti cinta yang paling cakep itu, jangan lupa. Ini itu no ya. Itu di antara lagu lu. Di antara bukti cinta yang paling cakep itu tuh, jangan lupa selipin doa untuk dia. Asli, itu bukti cinta yang paling luar biasa. Kenapa? Begini. Kok memang begitu ya, emang yo kok itu masa itu doang malah ngangannya di kangen kita misal. Kok kita terus yang berdoa untuk dia, kok dia nggak pernah doain kita begini. Kan kita tahu ketika kita mendoakan saudara kita tentang kebaikan, maka kata malaikat apa? Walaka mithluh.
doa itu juga untuk kamu. Jadi kita mendoakan orang yang kita cintai tentang kebaikan untuk dia, maka malaikat juga bilang apa? Untuk kamu juga doa yang sama. Berarti kalau ya Allah saya cinta sama dia, ya Allah untuk kamu juga dia cinta sama kamu. Ngenang malaikat. Ada wanita. Kalaupun misalnya enggak berjodoh sama dia, yakinlah Allah lebih siapkannya, lebih cakepnya, lebih baik untuk kita. Itu caranya. Jangan ya Allah, ya doa melengku ya Allah. Jangan. Minta yang terbaik. Maka supaya apa? Supaya jangan terjadi janji-janji yang macam-macam. Kalau udah janji-janji macam-macam nanti kan waduh nauzubillah kan. Nah, jadi itulah kurang lebih ya. Ini secara apa namanya? Secara hukum fikihnya. Apa persamaan dan